Mulai start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Terkhusus pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan nikmat yang luar biasa untuk bersilaturahmi, bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman dan berdiskusi dengan teman-teman agatis. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini pada 30 Sya'ban atau hari terakhir kita sebelum Ramadan, kita akan melanjutkan diskusi dan materi tausiah berkenaan dengan Tazkiyatul Nafs yang kemarin minggu lalu kita berdiskusi mengenai sabar, dan mungkin hari ini kita akan teruskan, dan insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan segera masuk kembali ke surat Al-Baqarah yang kita tinggalkan cukup lama juga. Baiklah rekan filah dan Bapak Ibu sekalian, karena waktu telah menunjukkan waktu 5.33, maka tempat taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang sabar. Saya ingin mencoba meresum teman-teman sekalian pada Tazkiyatun Nafas kemarin, ya. Jadi langkah menuju hati yang bersih itu, yang pertama adalah perbaiki ibadah kita dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau hati kita mau bersih, atau saya menyebutnya dengan langkah menuju jiwa yang bersih itu, yang pertama hendaklah ibadah kita ini dilakukan dengan ikhlas. Karena ibadah fisik saja itu tidak menghasilkan kebersihan hati. Maka ibadah itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, ya, penuh keikhlasan karena Allah. Begini, ibadah fisik itu hanya menggugurkan kewajiban.
Tapi ibadah kemudian yang penuh keikhlasan itu tidak hanya gugur kewajiban, tapi juga mampu membentuk hati kita, sekaligus membersihkan jiwa kita ini. Maka kenapa ibadah itu disebut ibadah? Jika yang pertama mengikuti Rasul, yang kedua kemudian ikhlas. Ya. Jika tidak ikhlas, maka ibadah itu tidak menghasilkan apa-apa. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu digantungkan kepada niatnya. Ya, saya ulangi, setiap perbuatan itu digantungkan kepada niatnya. Dan seseorang mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lakukan itu ada pada niat. Ya, ketika kita beribadah tidak ikhlas, ya kita nggak dapat apa-apa. Bahkan teman-teman sekalian, ada dua orang berbeda beribadah di tempat yang sama dengan ibadah yang sama dari awal sampai habis sama, tapi mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda. Yang perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Ya. Itu terletak pada apanya? Pada keikhlasan. Saya kasih contoh. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ya di zaman Nabi, dia sholat di Masjid Nabawi, imamnya Rasulullah, bersama sholatnya dengan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, ya sama-sama di Masjid Nabawi, sama-sama berimam dengan Rasulullah, dengan sholat yang sama, dengan gerakan yang sama, dari awal sampai habis sama. Ya. Tapi hasilnya berbeda. Bagaimana Abu Bakar sholat dengan jaminan surga? Bagaimana kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul jaminannya neraka? Ya, padahal melakukan ibadah yang sama, di tempat yang sama, dengan imam yang sama, model ibadah sama, dari awal sampai habis sama. Tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena keikhlasan. Ya. Kalau Abu Bakar salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, salatku dan seluruhnya adalah karena Allah. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul salat, ya salah niatnya, tidak karena Allah. Karena apa? Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, surat keempat ayat 142. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Monggo. Surat 24 ayat berapa? Ayat 142 surat keempat. Surat keempat. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka Bunita lakukan feedback mungkin ada 2 digit ya. Iya benar. Tadi soalnya yang laptopnya ini, saya matiin dulu ya. Iya, saya tidak kedengeran malah. Oke. Saya bacain aja ya. Ya tolong dulu dibantu ya. Ya, silakan. Surat 4 ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya dengan salatnya.
di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ini yang Anda sampaikan bahwa Abu Bakar salat, Abdullah bin Ubay bin Salul salat. Salat di tempat yang sama di Masjid Nabawi dengan imam yang sama. Gerakan sama dari awal sampai habis. Tapi hasilnya berbeda. Yang satu dengan surga, yang satu dengan neraka. Kalau Abu Bakar salat karena Allah, hatinya bersih, penuh keikhlasan. Coba lihat orang munafik. Yang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika mereka berdiri untuk salat, mereka malas-malasan. Ya. Lalu mereka apa katanya? Di situ dijelaskan, mereka kalau berdiri bukan hanya sekedar malas, tapi mereka bermaksud ria, ingin dipuji orang. Nah, salah orientasi salatnya. Tidak ada keikhlasan. Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya neraka. Ini yang kan Allah bilang, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang salat mereka itu lalai, ya, sahun. Lalai itu adalah satu, lalai karena tidak ikhlas. Yang kedua, lalai karena waktu. Yang ketiga, baru lalai karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Ya. Maka coba lihat hasilnya dalam surat yang sama ini, ayat 145-nya. Turun ke bawah, apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, mereka ditempatkan di tingkatan neraka paling bawah. Ya sudah. Saya hanya ingin menjelaskan. Jadi langkah menuju jiwa yang bersih itu, ayo kita beribadah dengan penuh keikhlasan. Karena keikhlasan itu membentuk hati. Kalau sekedar ibadah ya hanya fisik saja. Menyelesaikan kewajiban kita, tapi tidak membentuk apa-apa buat diri kita. Nah, tapi kalau kita beribadah dengan ikhlas, maka hati kita terbentuk. Ya, kembali, ikhlas sendiri itu yang menentukan ada hasil atau tidak dari sebuah ibadah kita. Ya. Ketika tidak ikhlas, ya nggak ada apa-apanya. Ya, ini contoh sholatnya. Misalnya contoh yang lain, orang bersedekah, tidak ikhlas, ya nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Makanya kenapa Allah mengancam di dalam Al-Quran, ya, bahwa sedekah yang dilakukan tanpa keikhlasan itu ya seperti debu yang berada di atas batu licin, lalu diterpa hujan yang sangat dahsyat, maka tidak punya makna apa-apa. Quran surat Al-Baqarah ayat 184 kalau nggak salah. 264. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. 264. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, ini karena apa? Karena riya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Ya, artinya riya kan, dan menyakiti si penerima. Ya, seperti orang yang bersedekah kan hartanya karena riya, ingin dipuji orang, tidak karena Allah. Dan tidak dilandasi iman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti debu, ya, seperti batu licin yang di atasnya ditaruh debu. Lalu kemudian ditimpa hujan yang sangat desak. Ya. Maka habislah. Dan jadilah batu itu licin kembali. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Engkau tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang kau lakukan. Wallahu la yahdil qaumal kafir. Dan Allah jangan petunjuk pada kaum yang kafir. Nah, ini ibadah yang tidak ikhlas itu tidak menghasilkan apa-apa.
cuma menggugurkan kewajiban, tapi tidak punya makna, bahkan penuh dengan ancaman. Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan orang yang beribadah itu riya, sesungguhnya dia berada pada syirik, ya, syirik kecil, syirik tersembunyi, khafi. Karena seharusnya ibadah dilakukan karena Allah, tapi dia melakukannya tidak karena Allah. Nah, jadi kalau hati kita ingin terbentuk, maka yuk kita lakukan ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Sehingga membentuk hati kita menjadi bagus, menjadi baik gitu ya. Makanya sesungguhnya Bapak Ibu, ibadah yang benar itu membentuk perilaku. Kan ini kenapa ya kok anu ya? Musik ya. Bisa di mute semuanya. Mohon ada yang di mute. Mohon di mute semua ya. Terima kasih. Apa namanya? Kalau ibadah itu ikhlas, itu membentuk. Ya, kalau tidak ikhlas ya tidak membentuk apa-apa. Makanya saya bilang sesungguhnya ibadah yang kita lakukan yang sifatnya ritualistik ya, salat, puasa dan seterusnya itu mestinya itu membentuk orang menjadi positif. Mestinya ya, membentuk orang menjadi positif. Coba lihat dalilnya dalam Quran misalnya ya, pada surat 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Coba renungkan. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Artinya apa? Orang yang mengaku umat Rasulullah itu. Satu, ya ini mohon maaf nih. Orang yang mengaku umat Rasulullah itu mesti punya karakter. Satu apa? Asyidda 'alal kuffar. Mesti tegas terhadap orang kafir. Bukan keras ya, tapi tegas. Tegas itu terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Ya wis lakum dinukum gitu loh. Tidak menghilangkan toleransi, tapi kemudian bukan toleransi yang bablas itu ya. Seperti sekarang ini ya. Toleransi bablas namanya. Wong Islam tuh ngajarin ya untuk konteks ritual ya dewe-dewe. Ya untuk sosial ya kita bersama. Senikmat hidup itu. Jangan kemudian yang diartikan toleransi itu apa ya? Ngawur lah menurut saya hari ini itu toleransi itu. Yang dianggap toleransi itu. Toleransi itu dewe-dewe. Orang dengan keyakinan kan nggak bisa dipaksa. Teman kita Nasrani yang melakukan ibadah sendiri. Ya orang Buddha melakukan ibadah sendiri. Kita melakukan sendiri. Dan tidak boleh saling mengganggu. Bahkan dalam Islam itu. Ya, kalau kau cela Tuhan mereka, makanya Allah larang, jangan kau cela Tuhan mereka jika tidak ingin mereka mencela Allah. Ya, jadi masing-masing lakum dinukum itu toleransi namanya. Ya kita menghargai dia, ya dia hargai kita, ya sudah selesai masing-masing. Gitu. Bukan toleransi itu kita ikut, mereka harus ikut. Suka ngerti saya. Ya sudah, tegas terhadap orang kafir. Yang kedua, ruhama ubainahum, saling asuh asa sesama muslim. Jangan dibalik-balik ya. Sama orang muslim keras, sama orang muslim kayak apa gitu, tapi sama orang yang non muslim lalu kemudian berkasih sayang. Ini terbalik. Ya, ini terbalik. Jadi tegas kepada orang yang kafir, berkasih sayang sama muslim. Kok dihilangkan? Yang kedua, kata Allah nih, orang yang mengaku umat Nabi Muhammad itu bukan hanya
tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang sama mukmin. Yang ketiga, mereka senantiasa memenuhi kewajiban ritualnya. Lihatlah mereka ruku dan sujud. Nah, ingat nih, yang ruku dan sujudnya semata-mata mengharap karunia Allah dan keridhaannya. Jadi ibadahnya itu ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi yang lain, ya. Maka apa yang terjadi? Nampak bekas ruku dan sujud itu di wajah mereka. Artinya apa? Artinya bahwa ruku dan sujud itu membentuk seseorang menjadi baik. Jadi setiap orang ritualnya bagus, ya, ikhlas karena Allah, benar, maka pasti membentuk orang menjadi baik. Nampak di wajah mereka. Ya, artinya adalah bahwa ibadahnya itu membentuk dia menjadi manusia yang baik, gitu. Itu yang kalau ibadah itu ikhlas karena Allah, akan membentuk seseorang menjadi baik. Makanya kenapa ada ayat misalnya aqimis salat, dirikan salat, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mampu membentuk orang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa sih? Salat itu nek benar, maka membuat orang itu mesti positif. Ya, tidak mungkin keji, tidak mungkin mungkar. Kalau ada orang salat masih keji dan mungkar, berarti kan salatnya yang enggak benar. Bukan janji Allah. Janji Allah itu benar, berarti sholatnya nggak benar. Mungkin hatinya tidak ikhlas, ya. Mungkin sholat hanya sekedar dilakukan kewajiban, maka tidak membentuk apa-apa. Nah, makanya dikatakan, jadi langkah menuju jiwa yang bersih itu, ayo kita beribadah dengan penuh keikhlasan. Karena keikhlasan itu akan mewarnai, membentuk diri kita. Tidak hanya gugur kewajiban kita, tapi punya makna dari keikhlasan itu, ya, lalu disebut dengan ibadah yang benar. Maka syaratnya adalah ibadah itu ya ikhlas, niat karena Allah. Ya, ada satu riwayat ya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Yaghzu Jaisyun al-Ka'bah. Ada satu pasukan besar datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'idha bibaida aminal ardi. Ketika mereka sudah berada di tanah lapang, ya, sebelum masuk waktu kota Mekah, mereka berada di tanah lapang. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Lalu kemudian Allah benamkan, Allah hancurkan dari ujung depan sampai ujung belakang. Aisyah tanya kepada Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, gimana mungkin kok sampai dihancurkan dari ujung depan sampai ujung belakang? Wa fihim aswaquhum, ya, wa man laysa minhum. Padahal orang yang ada di situ tidak semua pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ada orang yang ada di situ berdagang. Wa man laysa fihim, ada yang ada di situ tapi tidak bagian daripada mereka. Mungkin mereka kebetulan ada dan lewat atau ikut menonton gitu ya. Kenapa dibenamkan semua? Lalu Rasulullah jawabannya apa? Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Betul Aisyah. Memang dibenamkan dari ujung depan sampai ujung belakang, tak tersisa. Ya. Tapi kemudian summa yub'atsuna ala niyatihim. Tapi Aisyah, nanti mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka ada di situ. Nah, jadi keikhlasan itu penting sekali, saudaraku. Ya, makanya kalau kita ingin mempunyai jiwa yang bersih, lakukan ibadah itu dengan penuh keikhlasan, karena itu membentuk hati. Ya, saya ulangi, itu membentuk hati kita. Kemudian yang kedua, ini merumuskan tazkiyatun nafasnya. Langkah kedua menuju jiwa yang sehat atau yang bersih itu, ini langkah kedua. Perbanyak ibadah sunnah. Ya. Ya, ibadah wajib lah sudah karuan ya. Kalau saya sering mengatakan ibadah wajib itu kayak orang dagang itu modal. Ya, kalau mau untung ya harus perbanyak ibadah sunnah gitu. Makanya ada hadis mengatakan la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan seterusnya. Apa kata Allah? Tak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah. Saya ulangi, tak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah untuk meraih cintaku, kata Allah.
Nah, ketika aku sudah mencintai hambaku, nah ini apa janji Allah? Maka aku menjadi telinga buat pendengarannya, aku menjadi mata buat penglihatannya, aku menjadi tangan buat gapaiannya, aku menjadi kaki buat langkahnya. Apa artinya? Artinya adalah ketika orang itu sudah meraih cintanya Allah dengan amalan sunnah tadi, maka seluruh dirinya diproteksi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Allah menjaga matanya, Allah menjaga telinganya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya. Jadi membentuk orang itu menjadi baik. Dengan apa? Dengan cinta. Untuk meraih cinta apa? Dekati Allah. Untuk dekat kepada Allah, ayo perbanyak amalan-amalan sunnah. Makanya kenapa dikatakan langkah menuju jiwa yang bersih itu adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sampai bahkan ada satu pendapat ulama, bahkan hadis nih, orang yang tidak meramal amalan sunnah itu adalah orang sombong. Ya. Ketika Nabi tanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang disebut paling sombong? Ya. Sebagian sahabat menjawab orang yang merasa paling kaya. Sebagian lagi mengatakan orang yang merasa paling pintar. Dan seterusnya. Dan Nabi mengatakan tidak itu. Lalu sahabat tanya, kalau demikian apa ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Orang yang tidak melakukan sholat sunnah. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan sholat wajibnya. Ya. Nah, itulah sombong. Merasa cukup dengan sholat wajibnya. Ya. Maka ayo lakukan sunnah. Gitu kan? Makanya sholat sunnah saja ya. Sholat sunnah saja. Kata sahabat, Rasul mengatakan, siapa menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka akan dibangunkan rumah di surga. Jadi kembali untuk langkah menuju jiwa yang bersih, ayo perbanyak amalan sunnah kita. Jangan lupa qobliyah, jangan lupa ba'diyah, jangan lupa tilawah, jangan lupa salat malam, jangan lupa puasa Senin, kalau tidak ya Kamis, Ayyamul Bid, dan banyak sekali amalan-amalan sunnah. Ya, jadi untuk menuju jiwa yang bersih itu ayo kita bersihkan dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Karena amalan itu sendiri kan menghilangkan kotoran-kotoran hati. Ya. Sebagaimana misalnya Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abi Dzar Jundub ibni Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kuntah. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kalian ikuti setiap perbuatan jelek kalian dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu akan mengikis kejelekan yang ada pada diri kalian. Ya, maka teman-teman sekalian, ayo perbanyak amalan sunnah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Jangan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, ya. Kemudian tidak syahwat di siang hari. Tidak hanya itu. Kalau itu saja Nabi nanti bilang, kam min sha'im laisa min siyamihi illa al-jum'i wal 'atas. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya. Kenapa itu terjadi? Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, ya. Lalu kemudian apa kata Nabi? Tindakan bodoh itu suka mencaci, mencela, merendahkan orang. Maka Allah tidak butuh terhadap lapar dan haus orang yang berpuasa semacam itu. Ya. Maka mari teman-teman sekalian kita gunakan kesempatan ini ya. Perbanyak mulai dari sekarang ibadah-ibadah sunnah. Karena ini jalan menuju hati yang bersih. Ya. Terutama nanti di Ramadan ada salat sunnah malam, tarawih. Ya. Jangan pernah ditinggal. Jangan pernah ditinggal. Mau salatnya yang 11,
mau sholatnya yang 23, bahkan ada sholat yang 79. Banyak hadis itu. Ya. Yang 11 itu Rasulullah mengatakan berjalur dari Aisyah. Ya. Man lam yada kana Rasulullah SAW la yazidu fi Ramadan aw ghairihi illa 11 rakaat. Rasulullah tidak menambah dan tidak mengurangi baik Ramadan atau luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat dengan melakukannya dua-dua. Wala tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan kau tanya tentang baik dan panjangnya salat Rasul. Begitu lagi salat lagi 4-2-2, baru salat 3. Hadis dari Umar bin Khattab 23, bahkan ada 79 Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi salat sunnah itu banyak. Ya. Orang yang rakus malah bertanya, Ustaz, kalau saya salat tarawih boleh lagi nggak salat malam nanti? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya. Tetapi jangan witir 2 kali. Ya, jangan witir 2 kali. Sebab Nabi mengatakan la witrani fil laili, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau di tarawih tidak witir, maka witir nanti di akhir tahajud. Ya, kalau di tarawih sudah witir, maka nanti tahajud tidak usah witir kembali. Cuman saya ingatkan, dalam beribadah sunnah juga kan ada aturannya biar kita dapat nilai maksimal. Contoh, ada orang yang kadang-kadang sholat berjemaah 20, dengan yang 23. Tapi karena dia sholat 11, maka 8 rakaat dia berhenti, lalu dia witir sendiri. Sah, tarawihnya sah. Tetapi bahwa dia kehilangan nilai sholat 1 malam penuh, iya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan begini. Man shalla ma'al imami hatta yansarifa, ya, kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa sholat tarawih bersama dengan imam, ya, sampai selesai imamnya, maka dicatat baginya seperti sholat 1 malam penuh. Gitu. Ya, jadi siapa sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatat baginya sholat 1 malam penuh. Jadi kalau dia mau sholat 11 rakaat, carilah imam yang 11 rakaat. Kalau dia berjemaah dengan yang 23, maka selesaikan 23. Ya, kalau dia sholatnya dengan imam 23 menyelesaikan sendiri 11, sah sholat tarawihnya. Tapi bahwa dia tidak mendapatkan nilai kebaikan seperti sholat 1 malam penuh, iya. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi yuk kembali perbanyak amalan sunnah. Perbanyak amalan sunnah ya. Perbanyak amalan sunnah. Karena amalan sunnah itu mendekatkan seorang kepada Allah. Dengan dekatnya seseorang kepada Allah, maka Allah akan memberi cintanya. Dan ketika Allah sudah mencintai kita, semua yang ada pada diri kita diproteksi, dijaga oleh Allah. Jadi sederhana sebenarnya. Kalau kita ingin dijaga, terhindar dari perbuatan ini, itu perbanyak. Raih cintanya Allah. Untuk mendapat cintanya Allah, dekati Allah. Salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam hadis qudsi tadi adalah perbanyak ibadah. Ibadah sunnah. Perbanyak ibadah sunnah. Jangan pernah berhenti. Ayo lakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya, jadi itu salah satu langkah menuju hati yang bersih. Kikis kotoran itu dengan amalan-amalan sunnah. Yang ketiga langkah menuju hati yang bersih itu adalah sibukkan lisan kita dengan zikir. Ya, sibukkan lisan kita dengan zikir. Ya, daripada kita ngomongin orang, sibuk berdebat soal khilafiyah, lebih baik kita sibuk dengan zikir. Dan zikir itu teman-teman sekalian apa ya? Buat hati manusia itu seperti air buat ikan. Saya ulangi, ini Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah mengatakan zikir itu buat hati manusia seperti air buat ikan. Ikan itu nggak mungkin hidup tanpa air. Begitu hati manusia sebenarnya, dia tidak mungkin hidup tanpa zikir. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin hati itu bisa hidup ya tanpa adanya zikir. Jika tidak disibukkan dengan zikir. Makanya kalau isyarat Al-Quran, zikir itu ya dalam keadaan seperti apapun. Makanya coba lihat Quran. Surat 3 ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Enggak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, coba renungkan. Kata Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Antum salah ya, surat 3, 191. Ya. Jadi orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik diri, duduk, maupun berbaring. Kan nggak ada posisi lebih dari itu. Ya kalau nggak diri ya duduk. Kalau nggak duduk ya berbaring. Artinya apa isyaratnya? Bahwa mengingat Allah itu kan nggak boleh berhenti. Makanya mengingat Allah itu tidak qomat kamit, tidak selalu qomat kamit, ya tasbihnya berjalan itu. Tapi kita juga nggak boleh suudzon dengan mereka. Tapi tidak seperti itu juga, karena mengingat Allah itu menautkan hati kita kepada Allah. Ya. Makanya di situ orang-orang yang selalu mengingat Allah, ya baik diri, duduk maupun berbaring. Ya. Jadi itu yang harus kita selalu ada di dalam diri kita. Ingat, basahi lisan ini dengan zikir. Sibukkan lisan ini dengan zikir. Jangan sibuk cari kesalahan orang. Jangan sibuk berghibah. Jangan sibuk berdebat. Nggak ada gunanya itu semua. Sibukkan saja lisan kita dengan zikrullah. Basahi lisan ini dengan zikir. Buat hati kita hidup dengan zikir. Ya. Agar hati kita tuh menjadi lembut. Ya, tidak keras. Agar hati kita menjadi bersih. Ya. Itu dengan banyak berzikir. Maka jangan Allah mengatakan jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Itu Quran surat 7 ayat 205. Allah sampai wanti-wanti jangan lalai dari mengingat Allah. Ya, surat 7 ayat 205 hampir di ujung itu. Apa kata Allah? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Moga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Wadhkur, sebutlah, ingatlah rabbaka, Rabbmu, fi nafsika, dalam hatimu. Makanya dia membersihkan hati. Zikir itu jangan hanya di lisan. Kadang-kadang orang zikir di lisan sampai tenggorokan saja enggak. Tapi ke hati zikir itu. Ya, yang ditautkan itu hati kita, bukan mulut. Ya, bukan mulut. Anak-anak juga bisa berzikir mulut. Wah, pinter-pinter, hafalannya banyak. Ya. Tapi ke hati apa enggak? Gitu loh. Jadi sebutlah Rabbmu dalam hatimu. Ini bersihkan hati itu. Dengan apa? Dengan merendahkan diri dan rasa takut. Nah ini, dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi nggak mesti qomat kawit Allah Akbar subhanallah la ilaha illallah di jalanan, enggak. Ya. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang berzikir. Ya seperti itu. Ya seperti di masjid-masjid. Ya. Tapi bahwa kita lagi ngumpul dengan orang-orang subhanallah, jangan begitu juga. Nanti jadi ria, Bang. Dalam hatimu dengan tidak mengeraskan suara, baik pagi maupun petang. Wala takun minal ghafilin. Ini saja garis bawah ini. Jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Lalai dari mengingat Allah itu kesempatan setan untuk masuk. Orang yang banyak mengingat Allah itu, Pak, bukan hanya membersihkan hati. Ya, tapi apa? Membuat orang itu ada muraqabah namanya. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah terus, nggak bakal ada keberanian melakukan dosa. Orang itu berani melakukan dosa. Kenapa? Karena merasa seolah-olah Allah nggak pernah ngawasi dia. Ya. Yang kedua, orang yang selalu mengingat Allah itu apa? Bukan hanya merasa diawasi oleh Allah. Orang itu akan selalu merasa bersama dengan Allah. Sehingga ada ketenangan. Ya, ada ketenangan. Makanya kenapa di dalam Quran dikatakan orang yang banyak mengingat Allah itu akan tenang. Kenapa? Karena dia selalu merasa bersama dengan Allah.
Itu juga yang disampaikan Quran kan? Surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini jelas sekali kan? Orang-orang yang beriman itu mereka menjadi tentram. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Dengan berzikir, dengan mengingat Allah. Menautkan hatinya dengan Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya. Bahkan orang yang banyak mengingat Allah itu gimana kata Rasulullah? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang kelak akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa itu? 1. Siapa kata Allah? Pemimpin yang adil, anak muda yang konsisten beribadah kepada Allah. Antara lain adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir seraya meneteskan air matanya dalam keadaan sunyi. Dalam keadaan sunyi. Dia mengingat Allah, berzikir. Nah, ini salah satu pembersih hati kita, ya, pembersih hati kita. Jadi langkah menuju jiwa yang bersih itu, ayo lakukan ibadah penuh keikhlasan dari hati, ya. Kemudian memperbanyak amalan sunnah, karena itu mengantarkan orang pada cintanya Allah. Ya, ketika orang sudah mendapat cinta Allah, maka dia terproteksi, ya, dirinya dijaga oleh Allah seluruhnya. Ya. Lalu kemudian dengan banyak berzikir kepada Allah, basahi lisan ini, ya, basahi lisan ini, banyak mengingat Allah. Ya, itu akan membentuk hati kita menjadi lunak, ya, membentuk hati kita menjadi lembut, ya, tidak lagi keras. Banyak mengingat Allah. Makanya kenapa orang-orang kalau hatinya sudah bersih itu ada getaran ketika disebut nama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dengan benar itu, ya, jika disebut nama Allah bergetar hatinya, lembut, ya, ada kelembutan basah hatinya dengan banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka basahi lisan ini dengan zikrullah. Ayo terus mengingat Allah. Maka nikmat. Nah, kemudian yang keempat, langkah menuju jiwa yang bersih itu adalah banyak mentadabburi Al-Qur'an. Apa? Mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran itu apa ya? Mempelajari, mengambil hikmah, mengimplementasikan Al-Quran. Ya. Ayo banyak berinteraksi dengan Quran. Renungkan isi Quran. Ya. Implementasikan dalam kehidupan. Nah, itu salah satu cara menuju jiwa yang bersih. Karena dalam Quran itu banyak tuntunan maksud saya. Ya, akan mengguide kita, menggait kita untuk menjadi orang baik. Ya. Itulah Al-Quran. Banyak tadabburi Al-Quran. Ya, jangan seperti yang Rasulullah risau, ya, bahwa umat ini akan jauh dari Quran. Bahkan orang sekarang kalau dekat dengan Quran itu relatif agak dicemooh begitu. Ya, padahal Islam ajarkan kita jangan lepas kita dari Quran. Baca Quran tiap hari. 1 huruf 10 kebaikan. Baca tiap hari. Quran terus renungkan, tadabburi, ya. Jangan sampai jauh dari Quran. Sebagaimana dirisaukan Nabi pada surat 25 ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ayat 30 surat 25. Silakan dibaca Mas Yan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Nah, ini kerisauan Nabi. Berdoa kepada Allah, ya Rabb, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Ya kayak sekarang. Tak baca Quran. Ya.
baca tidak mau memahami. Bahkan orang yang dekat dengan Quran dituduh ini, itu, ini, itu. Ini kan kacau. Ya. Kotor hati kita ini. Ya. Siapa sih yang dimaksud dengan orang yang mengacuhkan Quran itu? Menurut ulama, kata mahjuro ini, mengacuhkan Quran itu maknanya yang pertama, وَمَنْ لَمْ يَقْرَأَ الْقُرْآنِ, adalah orang yang nggak baca Quran. Orang Islam tapi nggak baca Quran. Yang kedua, وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَتَدَبَّرْ مَعَانِهِ. Yang kedua adalah dia baca Quran tapi tidak berusaha mengambil pelajaran dari Al-Quran, memahami. Mau duduk di majelis ilmu. Yang ketiga, waman qara'al Qur'an wa yatadabbar ma'ani wa lam ya'mal bima fi. Dia baca Quran, dia pahami, tapi dia tidak implementasikan. Itu yang dimaksud orang mengacuhkan Quran. Ya. Jadi ayo tadabburi Al-Quran. Tadabburi Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Quran. Setiap hari kita interaksi dengan Al-Quran. Nikmat hidup kita. Maka hati kita akan bersih. Ya. Hati kita akan bersih. Akrablah dengan Quran. Dekati Al-Quran. Caranya baca. Yang kedua pahami. Kalau bisa amalkan. Kalau bisa dihafalkan. Ya. Kemudian yang langkah menuju jiwa yang bersih bagian kelima. Ya. Yang kelima itu ayo kita banyak ingat mati. Ya. Orang yang banyak ingat mati itu nggak mungkin hedonis ya Bun ya. Nggak mungkin hedonis. Kapan itu saya diundang di salah satu badan pengelola keuangan daerah. Dikasih tema tentang puasa mencegah hidup hedonisme. Nah, saya bilang sederhana. Kalau kita mau tidak hedon, ya perbanyak ingat mati. Perbanyak ingat mati. Makanya kenapa ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasulullah yang bertanya. Sahabat tanya kepada Rasulullah pertanyaan gini. Wasu'ilan nabi an aktsari ma yudhi wasu'ilan nabi mohon maaf. Gini. Sahabat tanya, ayyul mu'minin aqyas? Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdas itu siapa? Ternyata jawaban Rasulullah bukan orang yang pengetahuan agamanya paling banyak. Ya, bukan orang yang hafal Quran juga. Bukan orang yang pintar ngotak-ngatik Quran dan hadis. Bukan. Siapa orang yang paling pintar itu? Rasulullah jawab cuma dua. Apa kata Rasulullah? Aktsaruhum lil mauti dzikran. Satu, mereka yang paling banyak ingat mati. Itu orang pintar. Itu orang cerdas. Karena banyak mengingat mati. Satu, membuat orang bersemangat melakukan kebaikan. Yang kedua, membuat orang sekuat tenaga meninggalkan kemaksiatan. Ya. Setidaknya orang banyak mengingat mati itu. Orang tidak akan hedonis. Ya. Tidak menganggap dunia segala-galanya. Itu kata Nabi. Jadi orang pintar itu orang yang paling banyak ingat mati. Orang kalau ingat mati itu gimana? Semangat melakukan kebaikan. Lalu kemudian bersemangat juga meninggalkan kemaksiatan. Pasti menghargai waktu. Kesempatan dia gunakan untuk sebaik-baik. Ya. Yang kedua jawaban Nabi apa? Siapa orang pintar? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, kata Nabi. Adalah mereka yang paling baik mempersiapkan oleh-oleh bekal setelah kematiannya. Itu orang cerdas. Jadi orang yang hanya sekedar menumpuk duit di dunia, harta di dunia itu bukan orang cerdas. Orang yang cerdas itu sibuk mempersiapkan amal, mempersiapkan oleh-oleh, mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya. Itu orang cerdas. Sama lah kita pergi ke Singapura, lalu di Singapura kita beli rumah, kan nggak mungkin karena kita akan kembali. Nah, orang yang mau kembali itu oleh-oleh apa yang mau dia bawa, bekal apa yang mau dia bawa. Gitu. Ya, jadi untuk menuju hati yang bersih itu perbanyak dia ingat mati. Perbanyak ingat mati. Itu membuat orang hanif nanti. Membuat orang hatinya juga lembut. Membuat orang bersemangat beribadah. Dengan banyak mengingat mati. Terus ingat. Ya. Ingat mati. Bahwa mati tidak akan pernah menunggu kita. Tapi kitalah yang menunggu kematian. Dan kematian itu pasti. Cuma kita nggak tahu kapan dia waktunya. Ya. Jadi
langkah menuju jiwa yang bersih itu, ayo sibukkan dengan banyak ingat mati. Ya, ingat mati. Insya Allah nanti kita bersemangat beribadah. Insya Allah kita bersemangat meninggalkan maksiat. Insya Allah kita tidak akan hidup hedonis. Dengan banyak ingat mati. Kenapa sih orang pamer sana, pamer sini, hidup berbangga-bangga? Ya karena nggak lupa memati. Orang kalau sudah lupa memati, kan hidupnya cuma ada dunia, dunia, dunia. Orang kalau sudah dunia, 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 nanti yang terjadi itu apa? Berbangga-bangga. Yang Anda mau ketahuilah, annamal hayatud dunya laibun, sesungguhnya hidup ini adalah permainan. Walahun, senda gurau, wazina, dan perhiasan, watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Watakatsurum fil amwali wal aulad, berlomba-lomba banyaknya harta dan anak. Wah, semuanya hayo saling begitu. Maka tambah kotor hatinya, jadi sombong. Ya. Nah, untuk menuju jiwa yang bersih, yo banyak ingat mati. Kadang-kadang kita perlu bayangkan saat kita berada di kubur, kesendirian, sunyi, rumah belatung, rumah tanah, gelap. Itu kita bayangkan. Ya. Zikrul maut, perbanyak ingat mati. Kemudian yang terakhir, ya langkah menuju jiwa yang bersih itu berinteraksilah dengan orang-orang saleh. Ya, karena kalau teman kita orang yang hatinya bersih, insya Allah hati kita belajar untuk jadi bersih. Berinteraksi dengan orang saleh, insya Allah kita belajar untuk menjadi saleh. Tapi kalau kita berinteraksi dengan pembohong, lama-lama lama-lama jadi biasa bohong itu. Berinteraksi dengan orang sombong, lama-lama ikut sombong. Berinteraksi dengan orang yang ahli maksiat, lama-lama jadi ahli maksiat. Ya, almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Orang itu dilihat dari agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Ya. Orang itu dilihat dari agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, ini penutup dari kajian tazkiyah. Langkah menuju jiwa yang bersih itu satu, ya, beribadalah dengan penuh keikhlasan. Ya, landasi semua ibadah kita dengan ikhlas. Lalu perbanyak amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, banyak mengingat Allah. Yang keempat, tadabburi Al-Quran, renungkan isi Quran, pelajari Al-Quran, ya, resapi Al-Quran. Yang keempat, ayo banyak kita ingat mati. Yang keenam, berinteraksilah dengan orang-orang yang soleh. Begitu ya Pak Sigit. Terima kasih Ustadz. Kita tutup bulan Sya'ban ini dengan kesimpulan langkah-langkah menuju jiwa yang bersih atau kesimpulan dari tazkiyatun nafas kita. Tadi Ustadz menyebutkan satu, perbanyak ibadah dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua, perbanyak ibadah sunnah. Kemudian ketiga, kesibukan kita dengan zikir dan mengingat Allah. Yang keempat, banyak mentadaburi Al-Quran. Kelima, banyak ingat mati. Yang keenam, berinteraksi dengan orang-orang soleh. Kita masih punya waktu 5 menit karena Pak Ustadz harus selesai jam 6.30. Monggo kalau ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan dulu. Kalau misalkan waktunya masih, kita akan tambahkan lagi. Monggo, siapa yang mau bertanya bisa membuka mikrofon. Ya, monggo Mbak Linda. Ya, terima kasih. Pak Ustadz, terima kasih sekali yang soal sholat taraweh yang yang tidak memenuhi, yang misalnya kalau 2-3 diambil 8 saja, tidak yang Ustadz bilang itu. Nah, saya mau tanya, kalau seandainya sebaliknya gimana ya Ustadz? Misalnya kita ikut taraweh yang 11, tapi kita ingin melanjutkan di rumah qiyamul lail menjelang sahur. Nah, biasanya dulu saya suka ninggalin witirnya karena katanya witirnya nggak boleh. Mohon maaf nih nanyanya sangat sederhana. Tapi khawatir juga kita tidak beroleh tadi seperti yang Ustadz katakan, yang contoh 2-3 cuma diambil 8 witirnya ditinggal. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih karena insya Allah nanti malam kita mulai tarawih. Ini bukan pertanyaan sederhana nih Bun. Ini pertanyaan besar karena persoalan ibadah. Saya pernah ngajar, ini cerita aja Bun ya. Saya punya pengalaman, saya ngajar Bun. Saya menjelaskan bab air. Karena ada fikih itu kan, bab air.
Tiba-tiba Ada. jemaah yang tanya, Ustadz, zaman kayak gini kok masih jelaskan air itu loh, katanya. Kita jelaskan ekonomi umat, Masya Allah. Dianggapnya kecil. Padahal semua hal yang berkenaan dengan Islam itu besar. Besar. Jadi gini, kalau orang sholat berjemaah dengan yang 23, ya maka selesaikan 23. Kalau dia Iya. berada 8, lalu diteruskan witir sendiri, sholat tarawihnya sah. Tapi dia tidak mendapatkan nilai seperti sholat satu malam penuh. Nah sekarang, nah kalau yang dibalik, ibu mau sholat 23, tapi kemudian ibu sholat dengan yang 11. Akhirnya witirnya berhenti. Nanti sholat malam baru kemudian witir. Ya, kemudian witir. Nah, itu sholatnya sah, tapi tidak dapat sholat satu malam penuh. Maka selesaikan 11 rakaat, nanti malam mau qiyamul lail, monggo, tapi jangan witir lagi. Karena kata Nabi, la witrani fil laili, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Betul. Malam 2 witir jadi genap tuh. Sahabat Abu Bakar itu kalau witir sebelum tidur malah. Dia selalu witir karena beliau hati-hati takut tidak bangun. Kalau Umar selalu witir di penghujung sholat. Gitu, setelah sholat qiyamul lail. Jadi kedua-duanya ada hujjah. Maka jangan Bunda kalau sholat ikut yang 11 nanti ditunda, nggak usah. Ikut bersama dengan imam sehingga Bunda dapat ibadah sholat satu malam penuh. Gitu. Nanti mau sholat malam lagi, monggo. Tapi jangan witir lagi. Gitu. Iya, Masya Allah, jazakallah khair. Oh, jazakallah. Makasih Pak Ustadz. Ya, udah Git. Ya, makasih. Jelas ya, Bu Linda ya. Jadi Ya. tetap 11 ikut masjid ya. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya, boleh ya. Ya, monggo Bu Dian. Iya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ini saya pengen bahas yang poin 5 tentang banyak mengingat mati. Bagaimana caranya kita bisa ingat mati tanpa takut mati? Masya Allah. Bunda yang dirahmati oleh Allah. Mati itu kan nggak perlu ditakuti karena itu adalah kepastian. Ya kan ya Bun? Jadi bagaimana caranya ingat mati tanpa takut mati? Nah ini saya agak bingung juga nih Bun ya. Saya malah nggak kepikir tuh Bun. Iya ternyata ya. Ingat mati biasanya orang takut jadi mati gitu ya. Nah tapi kalau sahabat ingat mati tidak takut tuh mati. Justru mati jadi cita-cita tuh ketika berjihad. Saya nggak bisa jawab betul Bun. Saya bisa pelajari dulu ya nanti ya Bun. Mohon maaf lahir batin. Ya, jazakallah khair Ustadz. Itu jawabannya. Terima kasih. Ustadz boleh tanya Ustadz? Akhir ya Bun. Bu Anita akhir. Saya terakhir ya. Iya, ini Ustadz kan kita itu selalu digoda oleh setan dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Jadi ketika kita mau melakukan suatu ibadah, terutama sholat, pada saat awalnya kita berniat ikhlas lillahi ta'ala untuk sholat. Tapi di dalam perjalanannya mungkin ada gangguan syaitan itu sehingga mengganggu kehusukan sholat kita. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau kita setiap kali sholat sulit untuk mendapatkan khusyuk, itu sama aja kita kehilangan keikhlasan kita, Ustaz? Terus bagaimana dengan nilainya? Enggak Bun, gini, enggak ada orang khusyuk itu dari awal sampai habis ya Bun, enggak ada. Jadi paling tidak saat takbir kita khusyuk, ingat Allah, berusaha aja sekuat tenaga. Karena setan enggak akan pernah berhenti, tapi kita berusaha sekuat tenaga untuk khusyuk, ya. Tetapi kemudian ada khusyuk dari awal sampai habis. Kalau orang biasa seperti kita rasanya agak berat, ya rasanya agak berat. Tetapi paling tidak ayo kita berusaha memahami isi sholat itu, lalu kita ingat dosa, maka insya Allah kita akan mulai khusyuk. Tapi bahwa setan tidak akan berhenti ya kan makin kita ngelawan nilainya juga makin besar. Bahkan kata Nabi kan, mohon maaf ya, setan itu kan masuk meliputi aliran darah kita. Bahkan keraguan kita dalam sholat itu keluar kentut atau tidak itu kan sudah setan. Ya. Jadi kalau kita ditanya tidak terlepas dari gangguan setan, tidak mungkin. Tidak mungkin, dan itu akan terus terjadi. Dan apakah itu menghilangkan nilai kita? Tidak, selama kita mau melawannya. Makanya kenapa ada sebagian ulama kalau kita mau sholat itu baca surat An-Nas. Ya, baca surat An-Nas. Insya Allah begitu Bun ya.
Jadi Wallahu nggak cukup dengan ta'awuz aja ya sebelum sholat ya. Iya, boleh ta'awud, boleh an-nas ya. Itu kalau ta'awud itu dibaca di luar sholat ya, ketika ibu terganggu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dalam sholat jangan menambah bacaan terus nanti. Oh, ya. Menambah Ya, bacaan maka batal sholat kita. Ya, syukron Ustadz. Oke. Terima kasih teman-teman semua, ini udah 6.32. Ustadz tadi wanti-wanti jangan lebih dari 6.30. Oke, baiklah. Terima kasih Ustadz atas materi tausiah pada pagi hari ini. Dan insya Allah malam nanti kita sudah masuki bulan Ramadan. Untuk itu saya pribadi menyampaikan selamat beribadah puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Ustadz dan juga Mbak Nani yang sudah menyiapkan Zoom, fasilitas Zoom-nya, juga kepada Om Yan dan Bu Nita yang sudah menyampaikan terjemahan Quran. Baiklah, kita tutup kajian kita hari ini dan insya Allah selama bulan Ramadan jadwalnya tetap hari Rabu jam 5.30 ya. Jadi kita akan insya Allah dalam bulan Ramadan kita akan mulai lagi mengkaji surat Al-Baqarah Ustaz ya, mulai ayat 20 kalau tidak salah saya. Baiklah, kita tutup bersama-sama kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf